Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi. Ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin kami mengajak, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sedang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah makalah dari seorang sahabat yang bernama Ka'bul Akhbar, yang dulunya dia merupakan malja'ul ulama minal yahud, tempat bertanyanya ulama dari kalangan Yahudi, dan aslama, dia masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa al-husunu lil mu'minin minasyaitani thalathun, al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qira'atul qur'ani hisnun. Kata Ka'bul Akhbar, benteng yang dapat menyelamatkan orang-orang mukmin dari syaitan itu ada tiga. Ada tiga benteng yang bisa menyelamatkan umat mukmin minasyaitani, dari syaitan. Apa yang pertama kata Ka'bul Akhbar adalah al-masjidu hisnun. Masjid merupakan benteng yang pertama
yang bisa menyelamatkan orang beriman dari syaitan. Kenapa? Ulama menjelaskan li'annahu mahallul dzakirin wal malaikah, karena masjid itu tempatnya orang-orang yang berzikir dan tempatnya para malaikat. Sehingga siapapun manusia, siapapun orang yang beriman ketika berada dalam masjid, berarti dia berada di benteng yang bisa menyelamatkan dia dari godaan syaitan. Maka bersyukurlah hadirin kalau kita termasuk orang-orang yang senang ke masjid, gemar ke masjid. Memang kalau kita lihat dalam beberapa keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masjid, bahwa masjid itu kata Nabi al-makan alladzi habahullah. Masjid merupakan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat mana tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini? Tentu jawabannya adalah masjid. Dan mana tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi ini? Jawabannya adalah pasar, hadirin. Makanya kita jangan sering ke pasar, jarang ke masjid, justru sering-sering ke masjid. Kenapa? Masjid merupakan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa idza ra'a rajulan, jika seseorang melihat ada orang laki-laki yang dia selalu ke masjid, apa kata Nabi? Ishhadu bi annahu mu'min, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Luar biasa hadir dalam masjid. Bahkan ketika menjelaskan tentang 7 golongan manusia yang zilluhullah fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh, 7 golongan manusia yang besok akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya kata Nabi adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan ke masjid, pengennya ke masjid aja. Kalau sholat 5 waktu mau ke masjid berjamaah, ada waktu luang ke masjid, pengen baca Quran, berzikir, ngaji, tikaf di masjid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka tak heran kalau Ka'bul Akbar mengatakan bahwa masjid merupakan hisnun, benteng yang bisa menyelamatkan orang-orang yang beriman minasyaitan, dari godaan syaitan. Yang kedua hadirin, Ka'bul Akbar mengatakan bahwa wa dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah juga merupakan benteng. Zikrullah, menyebut nama Allah, zikrullah, mengingat-ingat Allah, ini merupakan benteng kedua yang dapat menyelamatkan orang-orang beriman dari godaan syaitan. Kenapa? Syekh Nawawi Al-Bandani hadirin dalam kitab Nasaih Ribat menjelaskan, fa inna syaitana yanqabidu ay yakhtafi wa yata'akhkhar. Setan itu kalau mendengar orang berzikir, mendengar zikrullah, dia akan bersembunyi dan mundur ke belakang, takut. Setan itu hadirin kalau dengan orang yang berzikir, mendengar zikrullah, maka setan mengumpet, dia mundur ke belakangnya, ta'akhir. Kenapa? Takut, enggak kuat telinganya mendengar asma Allah dikumandangkan, enggak kuat dia mendengar nama Allah dibacakan. Maka hadirin, siapapun kita hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang zikrullah. Fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Banyaklah berzikir kalian hai orang-orang beriman. Banyak berzikirlah kalian hai orang-orang Islam. Zikran katsira, banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Maka dalam riwayat hadirin, Nabi itu selalu berzikir kepada Allah fi kulli ahyan, dalam setiap kesempatan. Lisan Nabi tak pernah kering, selalu basah dari zikrullah, zikir kepada Allah. Mari jadikan kebiasaan kita sebagai orang yang beriman, karena zikir kepada Allah bagian dari hisnun, benteng yang bisa menyelamatkan kita dari syaitan. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, kata Allah. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu. Hadirin, kalau kita ingin diingat oleh Allah, ingin disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Ini janji Allah, fadhkuruni, zikirlah kepadaku, adzkurkum, aku akan zikir kepadamu, aku ingat namamu, sebut namamu. Itu perintah Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir hadirin, kata Ka'bul Akbar bahwa benteng bagi orang mukmin dari syaitan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka siapapun kita hadirin yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bisa membaca Al-Quran. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau belum bisa baca Quran, hadirin, menangislah, sedih harusnya. Kenapa? Lalu kalau kita nggak bisa baca Quran, bagaimana sholat kita? Bisa jadi sholat yang kita kerjakan selama ini enggak sah. Kenapa? Karena Quran kita tidak benar, tidak betul secara ilmu tajwidnya. Maka harus mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ketika kita sudah bisa baca Quran, hadirin, baca Quran. Jangan sampai ada satu hari di situ kita tidak baca Quran. Bacalah Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, karena dia Quran besok di hari kiamat akan menjadi syafi', pemberi syafaat, menjadi penolong kamu di hari kiamat. Quran, hadirin, merupakan salah satu yang bisa memberi syafaat kepada kita besok dari kiamat. Maka perbanyaklah baca Quran. Bahkan kalau kita lihat beberapa keterangan Nabi tentang fadilah, keutamaan baca Quran, itu luar biasa, hadirin. Quran dibaca mendatangkan pahala dan kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, kata Nabi, bukan satu pahala, tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, bukan satu pahala, ba satu, sin satu, mim, buah, luar biasa. Maka berbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian apa? Dengan Quran menciptakan perilaku mulia. Kita dengan Quran, hadirin, menjadi mulia. Ketika Quran kita bacakan, dia akan memancarkan cahaya ke hati kita. Semakin sering kita baca Quran, makin bercahaya hati kita. Ketika hati kita bercahaya, hadirin, peluang menjadi orang yang baik, peluang menjadi orang benar, peluang menjadi orang yang besar, ini semakin terbuka buat kita karena cahaya Al-Quran yang memancar di hati kita berkat Al-Quran yang kita bacakan. Bahkan kata Nabi bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran itu menjadi rumah yang bercahaya.
cahayakan rumah kita, terangi rumah kita dengan membaca Al-Quran, hidupkan rumah kita dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Inilah hadirin 3 benteng yang disampaikan Ka'bul Akhbar dalam makalahnya, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, bermotivasi kepada kita agar lebih senang ke masjid, agar lebih semangat berzikir kepada Allah, dan lebih bersemangat di dalam membaca Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Quran.